Halo Novega BKKBN, jumpa lagi dengan saya Aprianto Parubak. Kali ini bintang tamu saya adalah salah satu Sri Kandi hebat yang ada di BKKBN Sulawesi Tengah. Ya, beliau ini berkecimpung dalam kegiatan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tengah. Ya, saya perkenalkan Ibu apa Mbak ini? Mbak Eka. Iya, Mbak Eka. Oke. Gimana kabar, Mbak? Okay. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Ya, oke. Apa kabar, Pak Anto? Sehat, baik. Untuk kerjaan di Satgas gimana, Mbak? Aman ya? Aman. Sejauh ini aman, Pak. Dibantu oleh tim BKKBN. Oh gitu. Oke. Satgas ini sebenarnya apa itu, Mbak ya? Maksudnya itu mengerjakan apa Satgas itu dia? Iya, jadi sedikit cerita. Iya, perkenalan dulu lah dengan Novega BKKBN. Iya. Bisa lihat ke kamera. Sini, untuk iya. Oh iya, baik. Kami Satgas, Satuan Tugas dalam percepatan penurunan stunting ini merupakan sekoci sebenarnya, Pak. Sekoci yang dibentuk oleh Kepala BKKBN Pusat, Pak Hasto, untuk mengawal hal-hal yang di lapangan ini dari sisi intensitas ke pemerintah daerah supaya lebih ngena instruksi atau program-program dari pusat ini sampai ke tataran lini bawah sampai ke lini lapangan. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau fungsi dari Satgas sendiri itu fungsi fasilitasi, memfasilitasi apa? Fasilitasi program yang telah kita kawal secara nasional. Jadi setelah Pak Hasto ditunjuk sebagai ketua dari koordinator dalam percepatan penurunan stunting ini, ada 5 program yang dikawal secara nasional. Jadi semua Satgas sama programnya, Pak. Sama ya. Indonesia sama. Intinya untuk percepatan penurunan stunting. Dulu sudah ada penurunan stunting, tapi kalau sekarang di label lagi percepatan penurunan stunting. Nah, ada Satgas yang mengawal di situ sebagai sekoci yang bisa diharapkan mampu nih turun di tingkat lapangan dan bisa memprioritaskan program-program yang sudah ada. Gitu seperti itu. Iya, Pak. Itu koordinasi ke apa? Lintas sektor begitu. Lintas sektoral. Iya. Itu berat enggak dirasa? Maksudnya ada enggak semacam dinamika, Pak? Iya. Ada saja. Iya. Ada saja. Cuman sini poinnya yang paling penting itu, Pak, kita punya relasi baru, kemudian pola kerja di setiap daerah kan berbeda ya, Pak. Ada kultur dan budaya di situ. Tapi ini malah jadi peluang kami untuk bisa mengembangkan sayap, punya mitra yang baru lagi di pemerintahan maupun non pemerintahan. Karena Satgas ini bukan hanya terlibat di pemerintah, tapi juga mitra-mitra di luar dari konsep pemerintahan, misalnya bank untuk dana-dana CSR. Iya, itu kita juga berkolaborasi di situ. Bagaimana kalau istilah peraturan presidennya itu pentahelix, Pak Anto. Oh, pentahelix. Pentahelix itu semua berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting ini. Jadi percepatan itu dianggap harus ada kerjasama, harus ada konvergensi. Tidak bisa kalau cuman kerja sendiri ini turun stunting tapi tidak ada percepatan. Gitu ya. Seperti itu. Ini kan Mbak Eka sudah lama ya, sudah 1 tahun berapa bulan ya untuk jadi Satgas? Gitu, kalau jadi Satgas sendiri 1 tahun 6 bulan, Pak. Bergabung di Satgas BKKBN. Itu setelah sekian lama kira-kira pernah enggak menarik kesimpulan, oh sebenarnya penyebab stunting itu begini gitu. Untuk pencegahannya harus begini, itu pernah enggak? Maksudnya diketahui langsung, maksudnya sudah pernah enggak dipelajari secara langsung bahwa oh ini penyebab stunting ini yang harus diatasi, dan kemudian itu yang disosialisasikan di
tataran pemerintahan atau sebatas melaksanakan job desk yang sudah ada gitu yang dikasih sama BKKBN pusat. Tidak Pak, jadi semua yang terkait dari job desk yang sudah ada itu pun kita lakukan analisis. Setelah dilakukan analisis kan kayak Sulawesi Tengah ini punya 13 kabupaten kota Pak. Di situ kita menganalisis apa sih faktor penyebab atau kalau istilah gizinya faktor determinan. Faktor determinan yang paling di atas, yang paling prioritas di satu wilayah itu ada. Jadi hal itulah yang di follow up oleh teman-teman TA, technical assistant yang ada di kabupaten kota. Ini yang dilaporkan ke ketua TPPS. Jadi, Satgas itu ada juga di kabupaten kota, iya. Jadi keberadaan kami ini Satgas itu ada di seluruh Indonesia. Kemudian di setiap provinsi ada juga ada manajer data program, office assistant. Kemudian di setiap kabupaten ada lagi namanya technical assistant, Pak. Itu tugasnya sama, beda? Tugasnya sama. Tugasnya juga sama di semua program pengawalan yang kita lakukan sama. Levelnya yang berbeda. Dari segi rencana tindak lanjut dan hal apa saja yang perlu didesiminasikan juga kan levelnya berbeda. Jadi selama ini Satgas bekerja itu sudah ada enggak semacam dampak yang ditimbulkan langsung ke masyarakat gitu? Iya, sejauh ini alhamdulillah Pak, sudah banyak dampak yang kita lakukan. Yang pertama itu terkait dari sisi konvergensi, karena kita ketahui sebenarnya stunting ini kan sudah lama ya Pak, jadi prioritas, tapi menjadi prioritas pemerintah pusat sampai ke tataran daerah ini kan baru tahun 2021 setelah ada Perpres, peraturan presiden. Nah kalau sebelumnya itu memang sulitnya hanya bergerak sendiri-sendiri, setiap instansi itu bergerak sendiri-sendiri. Dengan adanya Satgas ini ada skema pelaksanaan intervensi di lapangan ini bisa diramu bersama Pak. Jadi contohnya saja program charity Bapak Asuh Anak Stunting atau keluarga beresiko stunting itu teman-teman di technical assistant maupun tingkat provinsi sudah melakukan MOU dengan beberapa mitra untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi kami selalu menghimbau atau mensosialisasikan kalau anak stunting itu kan sebenarnya kekurangan protein ya Pak. Yang paling krusial itu kekurangan protein di kekurangan gizi begitu ya? Iya, kekurangan gizi, salah satu gizi yang paling dominan itu adalah protein. Nah, jadi ada program Bapak Asuh Anak Stunting itu memberikan secara sukarela ke anak yang masuk kategori stunting. Itu dengan 1 butir telur. 1 butir telur saja 1 hari, intens dalam 6 bulan. Nah, itu kita harapkan mampu menjadi program pencegahan stunting. Gitu ya? Karena stunting ini lebih bagus dicegah Pak. Gitu. Sama dengan sakit lebih bagus dicegah daripada diobati. Lebih mahal kalau stunting itu berhubungan dengan masalah gizi. Betul. Terus bedanya dengan gizi buruk apa? Itu stunting juga gizi buruk itu? Atau bukan? Beda lagi Pak. Beda. Iya. Jadi masalah gizi itu ada beberapa. Ada yang underweight, overweight, wasting dan stunting. Nah kalau underweight itu yang Bapak bilang sampai ke tataran gizi buruk itu dia berbeda masalah kasus gizinya. Kalau di stunting ini fase yang dia kekurangan nutrisi ini, kekurangan zat gizi ini pada saat dia masih di dalam kandungan Pak. Dari masa konsepsi sampai usia 2 tahun. Kalau kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini fase ini yang krusial, dia kekurangan nutrisi, protein, mineral, asam folat. Nah, ini yang membuat pertumbuhan dan perkembangan janin sampai anak usia 2 tahun, khususnya fungsi perkembangan otak yang tidak optimal. Oh gitu ya? Iya. Nah kalau gizi kurang beda lagi Pak. Gizi kurang atau orang sampai gizi buruk itu, maksudnya muskuasior core itu biasanya kekurangan energi.
energi sudah lewat dari fase krusial pertumbuhan otaknya. Gitu. Jadi dia berat badan yang tidak sesuai karena kekurangan makanan, biasanya kelaparan yang sudah berlangsung lama, atau juga biasa ada penyakit penyerta, Pak. Misalnya saja ada penyakit TBC, kita kebanyakan kalau di Sulawesi Tengah, TBC yang menyebabkan anak masuk dalam kategori gizi kurang itu atau gizi buruk. Gizi buruk. Itu dari situ. Tapi kalau yang perlu diperhatikan, kalau stunting sendiri, fase krusialnya itu yang harus dikawal baik-baik itu Pak, yang 1000 HPK tadi. 1000 HPK ya. 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi banyak pakar sudah yang meneliti Pak, kalau pertumbuhan dan perkembangan otak itu optimal sampai 80% itu di fase 1000 hari pertama kehidupan. Apalagi fase masih pertemuan antara sperma dan ovum, itu di trimester awal kehidupan, itu yang paling kompleks. Jadi malah kita harus, ya konsep dari BKKBN ini malah harus dipersiapkan sebelum hamilnya, sebelum menikahnya, karena fase pertumbuhan optimal ini yang dikejar di stunting ini Pak, fase optimal itu. Jangan sampai kita keteteran, kelewat dengan fase itu, karena itu tidak akan terulang kan. Iya. Jadi erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Dengan sumber daya ya. Terus untuk mengetahui seorang anak itu stunting atau tidak, maksudnya menentukannya dari mana? Apakah pada saat dia lahir langsung divonis dia ini stunting, atau nanti pas sudah berkembang baru divonis dia stunting, atau bagaimana? Jadi kalau khusus untuk definisi sendiri, anak-anak masuk kategori stunting itu kalau sudah lewat dari 2 tahun Pak. Sebelum dari 2 tahun itu masih early warning lah ceritanya. Jadi kalau ada bapak ibu anaknya di rumah, kalau dia sudah lahir kurang dari 48 cm, dia punya berat badan, tinggi badan, panjang badannya, kemudian berat badannya sudah kurang dari 2,5 kilogram, atau kita kenal dengan berat badan lahir rendah. Nah itu sudah salah satu warningnya gitu ya. Iya, warning. Oke, ternyata dia kekurangan gizi nih di dalam kandungan. Nah masih ada waktunya kita catch up-nya sampai usia 2 tahun. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah lewat sudah tidak lewat bisa. 2 tahun sudah susah Pak untuk fase optimalnya. Dia mungkin bisa tumbuh Pak seperti teman-teman sebayanya, bisa tinggi berat badannya, berat, tapi fase optimal untuk pertumbuhan otak dengan organ-organ vital kan sudah lewat ini Pak. Ya gitu ya. Terus itu kan kayak gini ya. Iya. Anak-anak itu biasanya apa ya? Orang tuanya itu malas untuk bawa ke fasilitas-fasilitas kesehatan karena takutnya nanti yaitu anaknya divonis stunting gitu kan. Nah, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat begitu, ada enggak maksudnya usaha dari teman-teman Satgas, mungkin kerjasama dengan pemerintah atau bagaimana, atau ada yang terjun langsung untuk memberikan penyuluhan? Iya, jadi ada konsep namanya mini lokakarya Pak. Mini lokakarya ini dilakukan di kecamatan. Nah itu momen teman-teman technical assistant untuk menjelaskan di situ. Apa sih yang dianggap stunting? Jangan sampai orang menganggap stunting itu sakit yang menular, sakit yang tidak bisa dibenerin ini. Jangan sampai saya datang ke sana nanti dibilang stunting anakku, saya dibilang tidak dikasih makan anaknya. Nah, jadi kayak aib begitu. Betul. Padahal bukan ya. Bukan. Nah, inilah di mini lokakarya ini peran TA di situ, Pak. Menjelaskan di situ apa sih sebenarnya stunting? Kenapa ini stunting? Kalau orang bilang, "Kenapa stunting?" Jadi kenapa pemerintah mbak urus orang pendek ya? Oh gitu ya. Kan ini stunting bisa dilihat indikatornya salah satunya dengan pendek. Tinggi badan yang tidak sesuai usianya. Ini
kenapa mesti orang pemerintah urus orang pendek? Ini bukan perkara pendeknya, tapi yang tadi kita bahas 1000 HPK perkembangan optimal fungsi-fungsi organ, salah satunya otak itu yang dikejar. Harus optimal. Iya. Luar biasa ya sebenarnya ini kerjanya teman-teman Satgas ini. Bagaimana berusaha meyakinkan pemerintah sekaligus dengan masyarakat untuk supaya bisa mencegah stunting ini. Pertama dulu peduli dulu. Itu banyak nggak kendala-kendala yang ditemui di lapangan? Kayak mungkin ada birokrasi yang agak menyulitkan gitu. Tantangannya banyak nggak di lapangan? Tantangan sih pasti ada ya Pak. Tantangan pasti ada. Penolakan di masyarakat atau apa? Makanya kami hire BKKBN tuh hire technical assistant yang punya pengalaman minimal 3 tahun dalam pemberdayaan Pak. Jadi pola-pola mendekati masyarakat, bagaimana komunikasi dengan para pemerintah. Nah, mereka sudah punya pengalaman itu. Iya, karena kalau tidak ada pengalaman itu sulit juga ya Pak. Dan sampai baru 1 bulan saya minta keluar. Iya, nah itu jadi backgroundnya teman-teman technical assistant itu sudah punya pengalaman minimal 3 tahun, dan alhamdulillah di 13 kabupaten kota technical asistennya kita itu sudah hampir rata-rata punya pengalaman pemberdayaan 5 tahun. Ada program-program yang sudah dikawal juga secara nasional, tidak terlepas dari masalah-masalah kesehatan. Kalau untuk Bu Eka sendiri, kendala terbesar yang pernah didapatkan selama menjadi anggota Satgas Stunting itu apa kira-kira Mbak? Kendalanya mungkin begini Pak, untuk meyakinkan pemangku kepentingan menjadikan stunting ini jadi salah satu prioritas dalam tataran pemerintahan itu yang jadi tapi ada beberapa kabupaten ya, kalau pemerintah daerahnya itu peduli akan kesehatan, Pak, itu gampang masuknya itu. Soalnya kan stunting ini hasilnya tidak sama seperti membangun jembatan gitu. Betul. Satu kali dibangun sudah langsung kelihatan. Betul. Stunting ini jangka panjang. Betul. Terlalu jauh untuk kita mau melihat ternyata hasilnya bagus, seperti ini. Mungkin sampai 20 tahun ke depan baru. Nah, itu kita bisa melihat. Meyakinkan para pemerintah daerah, pimpinan daerah, karena ini tidak bisa langsung muncul kayak tadi Bapak bilang pembangunan gedung ya secara fisik dapat kelihatan. Apalagi kalau pemerintah daerah harus mengeluarkan dana yang luar biasa banyak, sementara hasilnya itu masih ngawang. Kemungkinan kalau saya berhasil sekarang intervensi dengan pemberian gizi yang baik untuk ibu hamil balita. Nah, periode saya udah beres, anaknya baru besar, begitu kan? Jadi inilah dinamikanya Pak di lapangan nih. Kalau pemberdayaan meyakinkan bahwa program ini ya memang kita tidak bisa lihat sekarang, tapi sumber daya manusia yang ke depan akan membangun daerah khususnya daerahnya kita ini yang jadi perlu diperhatikan juga Pak. Kalau misalnya nih, kalau kami selalu mendekatkan begini Pak, ada bangunan yang Bapak Ibu bangun secara bagus, kemudian ada alat yang secara modern semuanya Bapak pakai di situ. Tapi SDM yang tidak ada untuk memfungsikan itu karena ketidaktahuan, karena dia masuk kategori stunting terus dewasanya sudah SDM yang tidak mampu bersaing, ya mau di apa? Sama juga dengan alat-alat sekarang kan, alat dari luar negeri semuanya instruksinya itu dari bahasa Inggris, bukan bahasa ibu yang ada di daerah. Kalau kita tidak bisa optimalkan sumber daya manusia, yang mau jadi apa? Tetap situ aja. Jadi pendekatannya hanya begitu sih Pak. Sama kearifan lokal juga kami selalu kawal untuk itu masuk ke lapangan, ke tataran daerah. Apa momen-momen yang paling berkesan kalau menurut Mbak Eka ini selama menjadi anggota Satgas? Anggota Satgas. Banyak ya Pak. Satu, saya juga belum
tahu persis dulu Sulawesi Tengah sebelum dipercayakan menjadi koordinator Satgas di Sulawesi Tengah. Satu, kita bisa mendapat relasi dan menjaring relasi lebih luas lagi, Pak. Kemudian kedua, kita juga bisa terbuka, oh ternyata kebutuhan lapangan ini seperti ini loh. Nah, mungkin dulunya kita cuman di tataran kebijakan misalnya, di tingkat pusat. Tingkat pusat kita ya ini yang harus kita lakukan, kerjakan ini, pak, tanpa memikirkan oh ternyata ada sisi geografis loh di situ yang harus diperhatikan. Sumber daya manusianya berbeda loh satu wilayah. Budayanya tradisi juga, masyarakat. Betul. Gitu ya. Nah, itu pada saat jadi Satgas ini kami dapat banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang pengalamannya luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Kami bersyukur sekali bisa di-hire untuk bekerja sama dan BKKBN. Ada enggak semacam suka duka di tempat kerja atau di lapangan selama jadi Satgas gitu? Yang paling ngena itu kemarin, Pak, kami ke Banggai Laut. Di Banggai Laut itu ada Kabalut, bukan Banggai Laut, Touna. Iya. Tojo Nauna ya. Kabupaten Tojo Una. Itu kita menyeberang dulu naik kapal speed, terus ada di sana namanya Pulau Kabalutan, Pak. Di sana Pulau Kabalutan. Iya, Kabalutan. Orang sini bilang ternyata Pulau Janda. Iya. Banyak janda berarti. Ternyata banyak janda di sana, Pak. Nah, di sana dukanya itu saya pas melihat di sana, ya ampun. Ternyata di Indonesia masih ada anak-anak yang sikat gigi pun belum tahu. Terus, gitu ya? Iya, Pak, ini pengalaman seperti itu yang menjadi ya ampun, kesian ya. Kenapa sampai belum paham itu? Nah, mungkin juga sudah ada bantuan dari pemerintah, sudah ada juga dari LSM dan lain sebagainya, cuman belum menjangkau ke sana. Nah, tapi itu yang sedihnya nih, Pak. Sedihnya ngelihat ternyata program yang ada di pemerintah pusat yang sudah banyak ini jor-joran ini ternyata di tataran bawah ini belum ngena nih, belum dapat. Nah, kalau itu dukanya itu, sukanya banyak yang tadi saya bilang, Pak. Bisa membangun relasi, terus ada pengalaman baru lagi untuk sosialisasi kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Ada semacam tips-tips dalam bekerja atau dalam menghadapi pimpinan-pimpinan daerah yang mungkin skeptis masalah stunting, atau ada enggak strategi-strategi yang dijalankan untuk itu pelaksanaan tugasnya? Kalau kendala itu masuk dalam satu kali kendala, tapi kendala solusinya solusinya yang kita lakukan kemarin ini karena sebenarnya saya lupa menjelaskan tadi, Pak, ada namanya TPPS. Dalam percepatan penurunan stunting ini ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Di tim percepatan penurunan stunting, kepala daerah itu sebagai ketuanya, dan ada ketua TPPKK menjadi wakilnya. Dan ada di bawahnya titaran anggota itu ada OPD di dalam. Nah, caranya kami memang ada beberapa kabupaten juga, Pak, yang betul-betul yang tanda kutip Bapak bilang skeptis. Ada ya pimpinan? Ada juga karena ada yang juga. Tadi dia harus melihat yang secara fisik loh, Pak. Begitu ya? Iya, dan sampai kok masyarakat saya ngomong, apa kerjaan kamu selama jadi pemerintah daerah? Jalan pun tidak bagus misalnya. Tapi itu harus dibarengi juga kan, Pak. Kalau tidak ada jalan yang bagus juga untuk pelayanan kesehatan, ya bagaimana? Kasus yang kemarin kita dapat, ada yang ibu hamil meninggal karena harus digoyong pakai sarung dari gunung turun ke bawah, dia tidak bisa melahirkan, dibantu sama warga di atas. Warga dasar dukun-dukun beranak gitu kan. Nah, ini juga perlu ada, tapi harus seimbang lah antara pembangunan daerah dari sisi fisiknya maupun sumber daya manusianya. Nah, ini yang tadi kita bilang pendekatannya kami
Pertama itu karena kita bersyukur di TPPS ada ibu TPPKK. Oh begitu ya. Ibu PKK di sana. Ada ibu-ibu ini yang bahayo-hayo kan kalau gitu. Pendekatannya ke bapak, Bu, kita ini sebenarnya. Nah kalau ibu-ibu itu kan aware-nya, pedulinya kalau lebih kita bahas gitu, tentang anak, itu akan lebih ngena Pak. Jadi kalau sama bapak tidak? Tidak juga. Gitu ya? Jangan nanti saya dimarahin. Tidak juga. Cuman mungkin prioritasnya pada saat itu kan bukan ketataran misalnya harus tablet tambah darah, konsumsi tablet tambah darah, atau memperhatikan ibu hamil. Nah kalau ibu hamil juga kesian tiba-tiba tidak ada perhatian dari keluarga misalnya. Nah itu kan butuh dukungan juga kan Pak. Sudah dia yang hamil, sudah dia yang tidak dapat perhatian, dia lagi makan makanan bergizi. Oh gitu. Ada budaya di Sulawesi Tengah ya Pak, yang pertama makan itu bapaknya. Bapaknya, begitu. Yang pertama makan bapak, semua di situ sudah lengkap, ikan, sayur apa. Giliran anak dengan mamanya mau makan, mamanya lagi hamil lagi, sudah habis ikan. Oh gitu. Karena cuma 1 ekor. Jadi kalau untuk ibu hamil mungkin lebih diutamakan dalam kondisi tertentu. Betul, ibu hamil harus lebih terjamin gitu ya. Betul sekali. Gitu. Nah itu pendekatannya salah satunya dengan ibu PKK ini Pak. Oh, gitu. Dan ibu PKK itu sampai ke TPPS, tim percepatan penurunan stunting tingkat desa itu ibu TPPKK juga masuk di dalamnya. Ibu PKK juga masuk di dalamnya. Ibu Kadis. Ya kalau ibu Kades ada program, ada anggaran dana desa di sana bisa kita manfaatkan dalam percepatan penurunan stunting ya. Sentil-sentil sedikit Pak, Bu. Ada kita punya program, ada ibu punya warga kesian itu susah makan, barangkali bisa jadi prioritasnya bapak. Nah ini salah satu strategi nih Pak. Jadi mendekati ibu-ibu. Keren. Ya. Terakhir mungkin ya. Siap. Jadi sepanjang melaksanakan tugas ini, apa yang diharapkan, apa yang menjadi goalsnya Mbak Eka? Menjadi Satgas ini. Menjadi Satgas bukan hanya mau masuk ke Satgas, terus setelah melaksanakan tugas sampai sekarang apa yang diharapkan, apa yang jadi target goalsnya ke depan apa? Paling tidak kami menargetkan adanya penurunan prevalensi stunting yang ada di Sulawesi Tengah, itu sudah goal utama ya Pak. Jadi sekarang Sulawesi Tengah itu kan 28,2%, masih di atas rata-rata nasional. Sementara targetnya kita kan 14% nih Pak. Masih banyak PR. Nah itu menjadi target utama. Dilepas dari situ kita selalu ingatkan teman-teman Satgas bahwa kerjaannya kita ini untuk SDM ke depannya. SDM. Iya. Terlepas dari beratnya yang kita lalui di lapangan, tapi minimal kalau kita bekerja optimal, sumber daya manusianya torang ke depannya yang mungkin kita lihat sekarang kayak tadi. Tapi ke depannya akan lebih bermanfaat kalau bahasanya kita di Islam jadi amal jariah kan. Pada saat hal yang kamu lakukan sekecil apapun itu ada perubahan perilaku saja dari masyarakat atau dari keluarga, minimal individu terkecilnya sudah paham, peduli dengan masa 1000 HPK itu sudah luar biasa Pak. Karena pola asuh dan pola makan ini yang susah kita ubah sebenarnya. Tapi kalau dengan pendekatan itu, kalau ada yang berubah dari satu mulut ke mulut, ke mulut ada manfaat. Nah itu jauh lebih bermanfaat yang kita dapat ke depan. Luar biasa sekali. Ya ini sebelum kita akhiri, ada enggak pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk para Novega BKKBN? Novega BKKBN, siap. Hal kecil bisa berdampak besar. Hal kecil ini apa yang bisa kita lakukan? Minimal dari keluarga sendiri memprioritaskan ibu hamil, memprioritaskan anak di bawah 2 tahun, itu sudah sangat mempengaruhi loh sumber daya manusia kita. Jadi ibu hamil ini kesian bukan hanya diberikan asupan yang bagus Pak, tapi
ada di situ kesehatan mental. Kesehatan mental. Iya, kepedulian masyarakat, kepedulian keluarga, apalagi khususnya suami yang paling dekat ini, jadi suami-suami hebat ini, suami-suami yang peduli ini. Nah, itu jadi salah satu pesan kami, jangan sampai berani untuk membangun keluarga tapi tidak berani untuk mempertanggungjawabkannya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah mampir di studio kami. Oke, Novika BKKBN, kita akan ketemu kembali di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih asik lagi. Nantikan kami di episode berikutnya. Oke, berencana itu keren. Berencana itu